Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan soal sederhana berkaitan dengan konsep molalitas yang sudah dibahas di video sebelumnya. Yang pertama yaitu tentukan molalitas larutan jika diketahui 0,2 mol glukosa yang dilarutkan dalam 2 kg air. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah tetap tenang, jangan terburu-buru. Kemudian, identifikasi apa yang ditanyakan. Identifikasi juga data yang ada di soal. Baru, tentukan rumus mana yang dibutuhkan sesuai dengan data yang tersedia. Dalam soal poin A, diketahui mol glukosa sebesar 0,2 mol. C6H12O6 adalah rumus molekul dari glukosa. Glukosa ini dilarutkan dalam 2 kg air. Berarti 2 kg air di sini adalah sebagai massa pelarut. Atau dalam rumus molalitas biasa disimbolkan dengan huruf P. Nah, ketika kita sudah tahu data apa saja yang ada di soal dan apa yang ditanyakan dalam soal, maka di sini kita bisa menentukan rumus mana yang akan kita gunakan. Pada soal poin A, rumus yang bisa kita gunakan adalah rumus mol per P. Molalitas sama dengan mol per P. Kenapa kita menggunakan rumus mol per P? Karena tadi di soal diketahui mol dan juga massa pelarut yang mana pelarutnya adalah berupa air. Jadi, kita tinggal memasukkan data yang ada di soal ke dalam rumus molalitas sama dengan mol per P. 0,2 mol dibagi dengan 2 kg. Jawabannya adalah 0,1 mol per kilogram atau bisa juga 0,1 molal. Jadi satuannya molalitas adalah mol per kilogram atau molal. Nah, sekarang kita lanjutkan ke poin B. Di sini tidak berbeda jauh dari poin A. Untuk poin B diketahui 600 mg urea yang memiliki rumus molekul CONH2 dua kali dilarutkan dalam 500 gram air. Yang ditanyakan adalah molalitasnya. Di sini diketahui massa zat terlarutnya berupa urea dalam satuan miligram. Maka untuk memudahkannya kita ubah ke dalam satuan gram dengan membagi 600 dengan 1000 atau mengalikannya dengan 10 pangkat negatif 3. Jadi 600 mg sama dengan 0,6 gram. Nah, sedangkan di sini massa pelarutnya 500 gram boleh kita ubah menjadi kilogram, yaitu 0,5 kilogram, atau kita biarkan tetap 500 gram juga tidak masalah. Nah, di sini saya menggunakan gram untuk massa zat terlarutnya dan gram juga untuk pelarutnya. Kalau kalian ingin menggunakan kilogram tidak masalah untuk pelarutnya. Nah, karena di sini data yang diketahui adalah massa zat terlarut, rumus molekul zat terlarutnya dan juga massa pelarutnya, maka untuk menyelesaikan soal poin B kita menggunakan penjabaran dari rumus yang kita gunakan di soal poin. Nah, seperti ini. Jadi kalau kamu ingat, tadi di poin A, molalitas sama dengan mol per P, yang mana P ini dalam satuan kilogram. Nah, mol sendiri bisa kita jabarkan menjadi massa per mR, di mana massa ini adalah massa zat terlarutnya, bukan pelarutnya. Nah, MR bisa kita cari dari AR setiap unsur yang membentuk urea tadi.
sudah dipelajari di kelas 10. Jadi seharusnya di kelas 12 tidaklah sulit untuk mencari atau menentukan MR dari suatu senyawa. Nah, kemudian karena tadi saya menggunakan massa pelarut dalam satuan gram, maka di sini saya beri 1000 sebagai pembilangnya. Nah, kalau misalnya kalian ingin menggunakan kilogram, maka angka 1000 ini kamu ubah menjadi 1. Nah, kalau sudah, kita masukkan semua data yang ada di soal tadi. Masanya 0,6 gram, MR dari urea 60, 1000, kemudian P-nya, massa pelarutnya 500 gram. Nah, jika kalian menyelesaikan soal-soal seperti ini, sebisa mungkin disederhanakan agar tidak terlalu susah untuk menghitungnya. Misalnya di sini ada 1000 sama 500. Kita bisa coret 2 angka 0 di belakangnya. Kemudian 10 dan 5 juga bisa kita coret. 10 dibagi 5 sama dengan 2, 5 bagi 5 sama dengan 1. Kemudian 0,6 dan 60 juga kita bisa coret. 0,6 dibagi 0,61, 60 bagi 0,6, 100. Sehingga 2 bagi 100 adalah 0,02 molar.